Selamat pagi para pecinta kosmos. Kita kali ini akan mengenang peristiwa yang terjadi 65 juta tahun yang lalu, ya, di mana asteroid sebesar 80 kg, ya, 80 km bernama Chicxulub Impactor ini menabrak bumi, ya, sehingga menimbulkan kepunahan massal, ya, daripada hewan-hewan besar seperti dinosaurus dan juga banyak tumbuhan. Namun ternyata tabrakan daripada asteroid ini tidak serta-merta membunuh seluruh makhluk hidup, ya. Masih ada yang tersisa, yaitu kebanyakan dalam mamalia yang berbadan kecil. Nah, mari kita coba, ya. Saya coba simulasikan sejauh apa sih sebenarnya kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh asteroid sebesar 90 km ini ketika menabrak bumi. Oke, kita mulai aja. Kita bisa buka simulasi yang sudah ada. Kita ambil bumi di sini. Kurang cepat. Oke, supaya lebih dramatis saya akan hilangkan awannya, ya, supaya tidak terlihat dengan jelas, ya. Apa yang akan terjadi dengan tumbukan ini, ya. Kita akan coba tabrakan asteroid itu ke Indonesia, ya. Nah, di sini. Oke. Kita akan launch di sini, ya. Dengan kecepatan kita akan atur. Konon dia menabrak dengan kecepatan 20 km per detik. Terus 20 per detik. Kita mulai. Kecil sebenarnya ukurannya dibandingkan dengan bumi, ya. Karena dia hanya berdiameter 100 km, sementara bumi diameternya sekitar 20.000, sekitar 12.000, ya, kilometer. Itu jauh sekali. Oke, ini sudah mulai bergerak. Kita akan percepat saja timelinenya. Kalau ini terjadi di era sekarang, ya, kebayang, ya, kepanikan seperti apa yang akan timbul, ya. Karena memang kita belum punya teknologi untuk menghalau asteroid sebesar ini, ya. Jangan dikira mudah seperti di film Armageddon, ya. Kita tinggal kirim orang ke sana lalu ledakan bom nuklir. Tidak semudah itu, akan ada banyak kesulitan. Jadi, ya, kita berharap saja hal ini tidak terjadi di era kita, gitu. Walaupun sebenarnya bumi sudah sering juga kena asteroid, ya, karena memang alam semesta itu terlalu banyak asteroid yang kita nggak bisa deteksi, gitu, dan akan berada di jalur orbit bumi, ya, mengelilingi matahari ataupun bumi matahari mengelilingi galaksi. Itu ada banyak benda-benda langit yang kita tidak tahu kondisinya dan posisinya, gitu. Oke, kita lihat efek tabrakannya, sebesar apa kerusakan yang akan ditimbulkan oleh tumbukan ini. Nampaknya dia akan jatuh di Pulau Jawa, ya. Jadi buat yang tinggal di Jawa, Sumatera, Kalimantan, tentunya ini tidak harus segera pindah, ya, kalau ada seperti ini, ya. Pindah ke belahan bumi yang lain yang seberang, mungkin ke Amerika ataupun ke Kanada, mungkin yang lebih aman. Ya, dia bola apinya langsung menyebar, ya, dalam jangkauan ribuan kilometer dalam waktu yang singkat.
akan ada debris yang keluar angkasa ya, ini ya. Ada debris yang keluar angkasa. Oh, sorry. Nah, wow. Kiamat. Tapi tidak akan bikin bumi hancur sih ini. Nggak akan bikin bumi hancur. Ya. Tapi cukup untuk memusnahkan sebagian besar makhluk hidup, termasuk manusia yang tinggal di daerah Indonesia, Asia, Malaysia, Singapura, Filipina, Australia juga akan mati seketika kita. Lihat nih, orang yang tinggal di New Zealand itu juga harus mulai khawatir ini, ya, harus sudah mulai terbang sebelum kena shockwave-nya gitu. Ini skala waktunya real time ya, sehingga kita bisa lihat ini sangat cepat sekali shockwave-nya ya, bisa bergerak secepat ini ya. Jadi mungkin kalau Anda belum pergi sebelum menemukan ya nggak akan cepat. Ini sangat cepat ini pergerakan daripada shockwave-nya ini. Belum lagi tsunami yang dihasilkan pasti akan menghancurkan semuanya dalam radius ribuan kilometer ya. Ini kalau Anda sudah fungsi ke Eropa atau ke Greenland, ke Kanada, mungkin akan lebih aman ya, mungkin loh ya, karena setelah ini nanti akan ada perubahan iklim ya, sekian tahun ya kan. Bumi juga akan, karena dia banyak memberikan debris kan ke luar ke atmosfer kita, sehingga mungkin bumi akan gelap ya selama berapa tahun ya kan. Banyak tumbuhan akan mati karena nggak bisa berfotosintesis. Ngeri ya. Itu baru asteroid yang besarnya kurang lebih 100 km. Gimana kalau kena asteroid yang besarnya 1000 km? Ada banyak asteroid yang segitu besarnya guys di alam semesta ya. Bahkan di sabuk asteroid juga yang diantara Mars dan Jupiter itu juga banyak asteroid besar yang bisa punya kemungkinan akan mendekati bumi gitu ya, karena memang cara kerja gaya gravitasi itu adalah tergantung massa, dan kalau ada perubahan sedikit saja akan menciptakan efek berantai gitu. Jadi bisa dipastikan ya, manusia akan punah itu. Ya, mungkin tidak punah semua, tapi pasti ada ya akan survive, cuma sebagian besar akan punah. Cuma dari sisi bumi sendiri tidak akan memberikan dampak apapun ya, karena bumi sangat besar ya. 80 km asteroid tidak ada apa-apanya ya, tidak akan membuat bumi menjadi berubah arah rotasinya ataupun berhenti, enggak. Ini kita coba percepat, lihat bagaimana efeknya dalam jangka panjang. Tidak akan ada perubahan sih untuk jangka panjang ya, untuk bumi sendiri, tapi mungkin kehidupan akan mengalami perubahan yang signifikan ya. Jadi kalau asteroid 80 km yang menabrak bumi itu bisa membuat
dinosaurus punah, tapi tidak akan membuat semua kehidupan punah. Beda kalau yang menabrak itu asteroid sebesar mungkin 1000 km ataupun 5, mungkin kita bisa bikin 5 km lah ya, jangan terlalu besar 1000 km, kita bisa buat nanti ya, misalnya dengan yang 500 km lah, kita lihat grafiknya ya. Tadi sudah menabrak Indonesia, sekarang tabrakan ke inilah, ke Israel lah ya, tabrakan ke Israel, coba tabrakan ke Israel asteroidnya. Kali ini kita akan bikin 500 km. Nah, karena dia 500 km, maka dia pasti akan punya banyak serpihan-serpihan yang mengitari dia gitu. Soal ini kecepatannya sama kayak tadi 20 km, kita bisa naikkan jadi 50 karena dia akan makin besar, makin besar masanya semakin tinggi energinya. Lalu ada juga banyak asteroid yang akan mengorbit dia. Kita beri saja namanya ini adalah asteroid apa ya namanya, asteroid Armageddon lah ya. Dan suhunya kita bikin tinggi lah, suhunya kita bikin 1000 degree. Salah sorry guys, kok jadi bumi ya. Ini maksudnya nih asteroidnya ini bikin 1500 suhunya. Wah, kita tabrak asteroid yang sangat panas ini. Dia punya banyak komponennya, punya banyak anaknya. Oke, cukup lah ya, kita bisa anjing simulasinya. Mulai menabrak Israel untuk menabrak Mesir ini, atau Arab. Kita lihat efeknya seperti apa nanti. Wah, dari itu ya. Ini jadi pemandangan yang mengerikan kalau kita hidup di era ini. Sumpah deh, sangat-sangat mengerikan, ngeri. Gue nggak usah bayangin kalau tinggal di Arab lihat beginian, bola ke angkasa, waduh udah panik, gue pasti akan kabur. Masa pinggir panjang, gue akan tinggalin semua rumah-rumah, gue mobil ya kan, istri ya bawa istri sama anak ya. Tapi lihat begini kayaknya ngeri banget guys. Ya. Langsung tobat gue lihat beginian nih. Ngeri banget ini sih, serius. Fuck, lihat apa, kita lihat keluar rumah, lihat fuck apaan shit gitu kan. Pemerintah Amerika nggak bisa juga berbuat apa-apa, ini besar banget kan, 500 km lah, 500 km ini besar banget, ini panas lagi. Lihat, wah sudah hancur, udah mulai kena tumbukan daripada anak-anaknya, belum yang wah ini udah kena nih. Kita pelankan dulu efeknya. Wah, ini ngeri banget nih, ngeri banget ini kok dari jauh ya. Ini Armageddon ini, the real Armageddon. Hancur dah Timur Tengah. Mereka sering berantem sih, biar aja lah, biar hancur. Tapi bumi juga hancur sih. Kita lihat bumi hancur nggak ya dengan sebesar ini ya. Tapi kalau kehidupan pasti bakal punah semua nih. Semua akan punah kehidupan, mau di darat, di laut,
mungkin level bakteri ya yang akan tetap bertahan, atau juga mungkin kecoa. Kecoa itu emang kuat sekali ini. Lebih mengerikan dari yang tadi ya efeknya. Kita cepat aja. Ngeri banget ini. Tadi yang bekas kena tadi pembuka tadi Indonesia sudah pulih belum ya? Oh, belum pulih, masih kacau ini ya, masih ini udah kena lagi. Belum juga ini pulih ya, udah kena lagi tumbukan yang lebih hebat lagi ini. Wah, ngeri banget ini. Ini namanya kiamat bertubi-tubi ya, kiamat bersambung ini, seperti sinetron tersanjung, bersambung terus. Nanti habis ini mungkin kita akan kembali lagi kiamat yang lebih mengerikan lagi dari ini. Ada tuh ya efeknya. Wow, bumi naik suhunya ya, jadi 187 ini suhu yang tidak bisa ditolerir oleh makhluk hidup ya. Lihat suhunya ya. Gimana dengan airnya masih ada nggak bumi? Water depth, siap-siap airnya akan berkurang ini ya. Di sini ketinggian air paling dalam masih 16 km ya, masih ada, tapi akan pelan-pelan hilang nih, menguap airnya nanti. Kita cepat simulasinya. Suhu bumi sudah 10, ada sampai meningkat 9.000 degree nih, udah mulai turun lagi nih ya. Tapi ya mungkin sudah punah manusia ya. Ini belum seberapa guys, ini baru asteroid, ya. Nampaknya air tidak akan menguap ya, karena tabrakan ini. Coba cepat supaya bumi pulih lagi sih ya. Sudah mulai turun suhunya ya, sudah mulai turun suhunya. Kita berapa terus biar dia cepat pulih. Wah, nggak bisa lagi lebih cepat ya, karena keterbatasan daripada komputer saya yang bukan komputer yang super buat gaming ya, jadi ya masih biasa aja speknya ya. Suhu average sudah di angka 29 ya. Oke, kita akan hantam lagi dengan kiamat yang lebih mengerikan guys. Kamu tahu apa itu? Ditabrak oleh bintang neutron. Bintang neutron itu kecil guys, ukurannya paling cuma sekian belas kilometer aja gitu. Panasnya luar biasa. Nah, dari sini, nah ini Crab Pulsar ini cuma sebesar 11 km, tapi masanya 1,4 kali masa matahari ya. Jadi ketabrakan ini mungkin nggak tabrakan kali ya, mungkin hanya serempetan saja kali ya. Kecil kan? Nah, kita lihat efeknya seperti apa. Cepat kali nih, satu aja lah, atau milisekund. Ini sudah, wow, lihat tertarik ininya. Padahal belum juga kena ini, masih jauh ini padahal si Crab Pulsarnya. Oh, sudah bikin, lihat, no water depth, airnya langsung menguap padahal masih jauh jaraknya. Gila nggak bintang neutron ini? Wah, ini kalau ini namanya kiamat, real kiamat ini
ya bumi hancur ini hanya dengan 10 km saja ini. Krep pulsar ini kita lihat ini. Ini adalah gas uap airnya guys ya, dan semua udara atmosfer tuh jadi keluar semua karena ketarik gravitasi daripada krep pulsar ini. Walaupun dia kecil, dia punya gravitasi yang besar ya. Lihat ya, suhu bumi sampai 76.000 Celcius ya, yang paling besar ya. Gila nggak tuh, bumi udah nggak lagi berbentuk ini. Oke. Wow, ngeri banget ini kalau kena ini. Oke, misalnya terjadi keajaiban, kita hilangkan krep pulsarnya. Terus, nah, bumi akan kembali pulih. Kita lihat, nah, suhunya mulai turun tuh. Tapi yang sudah keluar ini, ya airnya sudah keluar semua ini. Apakah akan kembali lagi ke bumi? Ada sebagainya akan hilang keluar angkasa. Ya. Wow, wah itu buminya tuh. Kalau belum juga kena ya, belum juga ditoprak sama bintang neutron, tapi sudah begini, mengerikan sekali gitu. Sudah hilang airnya, completely gone. Wah, ngeri kalau tinggal di sini mah. Ngeri banget. Lihat ini belum kena loh. Ini. Belum kena padahal ini. Ngeri ya. Jangan sampai deh bumi kita seserempetan dengan bintang neutron ya. Masih mending tabrak asteroid lah. Kalau kena bintang neutron udahlah, gak ada ceritanya kita bisa survive. Terus udah, kita lihat beku, masih ada air nggak? Kita lihat nggak ada air ya, udah hilang airnya, kan beku udah bumi ya. Ini sudah, kita akan putar lagi. Sekarang sudah beku sekarang ya. Sudah nggak ada kehidupan lagi. Oke guys, ya begitulah ya. Kiamat bisa terjadi kapanpun, tapi hanya pada bumi, bukan alam semesta. Kalau alam semesta ya sangat luas, tidak akan hancur dalam waktu sekejap. Kemungkinan semesta akan terus ada sampai 10 pangkat 100 tahun dari sekarang, ketika lubang hitam terakhir mulai hilang dan menguap. Oke guys, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya, untuk membantu channel saya supaya tetap eksis. Terima kasih, selamat pagi.